warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabriel Nurin dari Prodi D3 Teknik Elektro Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi bahan-bahan listrik, yaitu tentang bahan magnetik. Magnetis adalah suatu fenomena fisika yang telah dikenal sejak zaman kuno. Magnet pertama kali dikemukakan di Magnesia, sebuah wilayah di Asia Kecil. Magnet memiliki sifat menarik benda-benda tertentu seperti besi, baja. Sifat ini dimanfaatkan untuk membuat berbagai peralatan seperti kompas, magnet motor listrik, dan generator. Apa itu bahan magnetik? Bahan magnetik adalah bahan yang dapat mempengaruhi oleh medan magnet. Bahan magnetik dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu bahan magnetik permanen dan bahan magnetik sementara. Pendekatan makroprosesor. Pendekatan makroprosesor adalah pendekatan dalam desain dan implementasi sistem tertanam yang menggunakan modul-modul makro. Modul-modul makro ini adalah blok-blok fungsional yang telah dirancang dan diimplementasikan secara independen. Modul-modul makro ini dapat dikombinasikan untuk membentuk sistem tertanam yang kompleks. Ada beberapa keuntungan menggunakan pendekatan makroprosesor, antara lain efisiensi. Pendekatan makroprosesor dapat meningkatkan efisiensi desain dan implementasi sistem tertanam. Hal ini karena modul-modul makro telah dirancang dan diimplementasikan secara independen, sehingga dapat digunakan kembali dalam berbagai aplikasi. Yang kedua yaitu keandalan pendekatan makroprosesor. Dapat meningkatkan keandalan sistem tertanam. Hal ini karena modul-modul makroprosesor diuji secara independen, sehingga dapat mengaruhi kemungkinan terjadinya kesalahan desain atau implementasi. Keserbangunan pendekatan makroprosesor dapat meningkatkan keserbangunan sistem tertanam. Hal ini karena modul makro dapat dikombinasikan untuk membentuk sistem tertanam dengan berbagai konfigurasi. Selanjutnya yaitu teori makropis fenomenologis. Teori makropis fenomenologis adalah pendekatan dalam fisika yang digunakan untuk menjelaskan fenomena fisik dengan menggunakan konsep-konsep dan persamaan-persamaan yang tidak didasarkan pada teori atom atau molekul. Teori ini didasarkan pada gagasan bahwa fenomena fisik dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep-konsep yang dapat diamati secara langsung, seperti medan listrik, medan magnetik, dan suhu. Teori makroskopis fenomenologis memiliki beberapa keuntungan, antara lain kesederhanaan teori. Kesederhanaan teori ini relatif sederhana dan mudah dipahami. Kegunaan teori dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena fisik. Keakuratan teori ini dapat memberikan penjelasan yang akurat tentang fenomena fisik. Selanjutnya yaitu domain dan kurva histeris. Apa itu domain? Domain dan kurva histeris adalah dua konsep penting dalam listrik. Domain menggambarkan ruang di mana muatan listrik terbesar, sedangkan kurva histeris menggambarkan perubahan muatan listrik di waktu ke waktu. Domain listrik adalah ruang di mana muatan listrik terbesar. Domain dapat berubah titik, garis, bidang, atau volume. Titik domain adalah domain yang hanya memiliki satu titik. Garis domain adalah domain yang memiliki panjang tapi tidak memiliki lebar atau ketebalan. Bidang domain adalah domain yang memiliki panjang dan lebar. Volume domain adalah domain yang memiliki panjang, lebar, dan ketebalan. Contoh domain volume domain adalah bola listrik. Selanjutnya yaitu bahan magnet lunak. Bahan magnet lunak adalah bahan yang mudah dimagneti
tetapi magnetisasinya mudah hilang. Nah, inilah yang tadi di awal kita katakan dengan bahan magnet sementara. Bahan magnet ini biasanya digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan medan magnet yang dapat diubah dengan mudah seperti motor listrik, transformator, dan kumparan. Beberapa contoh bahan magnet lunak yang umum digunakan adalah ferit. Ferit adalah bahan magnet lunak yang paling umum digunakan. Ferit terbuat dari campuran oksida logam seperti besi, mangan, dan seng. Ferit memiliki kekuatan magnet yang rendah tetapi memiliki resistansi magnet yang tinggi, membuatnya ideal untuk aplikasi di mana magnetisasinya harus dapat diubah dengan mudah. Baja listrik adalah jenis baja yang dirancang untuk memiliki kekuatan magnet yang rendah. Baja listrik bisa digunakan dalam motor listrik atau transformator. Selanjutnya yaitu kobalt atau logam adalah yang memiliki kekuatan magnet yang tinggi. Namun kobalt juga memiliki resistansi magnet yang rendah, membuatnya sulit untuk mengubah magnetisasinya. Kobalt sering digunakan dalam aplikasi di mana dibutuhkan kekuatan magnet yang tinggi, tetapi magnetisasinya tidak perlu berubah dengan mudah. Selanjutnya yaitu bahan magnet keras atau bahan magnet permanen. Bahan magnet keras adalah bahan magnet yang sulit dimagnetisasi tetapi magnetisasinya sulit hilang. Bahan-bahan ini biasanya digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan medan magnet yang permanen seperti kompas, penanda magnetik, dan motor listrik permanen. Beberapa contoh bahan magnet keras yang umum digunakan adalah alnico, adalah paduan aluminium, nikel, kobalt, dan besi. Yang kedua yaitu NdFeB, adalah paduan neodymium, besi, dan baron. Yang ketiga yaitu SmCO, adalah paduan samarium, kobalt, dan molybdenum. Materi selanjutnya yaitu teori mikroskopis kuantum mekanis. Kuantum mekanis adalah is of branches that study the nature of matter and energy at the atomic and subatomic level. It is one of the most successful and well-tested theories in all of science, and it has had a profound impact on our understanding of the universe. Key concepts in quantum mechanics include duality, matter and energy can exhibit that way, like at particle like behavior. Resonansi magnetik. Resonansi magnetik adalah teknik pencitraan medis yang digunakan medan magnet, gelombang radio, dan komputer untuk menghasilkan gambar bagian dalam tubuh. MRI adalah salah satu teknik pencitraan medis paling serbaguna dan dapat digunakan untuk mendiagnosis berbagai kondisi termasuk tumor, penyakit jantung, penyakit otak, penyakit sandi, dan cedera. MRI bekerja dengan memanfaatkan sifat magnetik atom hidrogen yang ada di dalam tubuh. Atom-atom hidrogen memiliki sifat yang disebut spin, yang dapat dipengaruhi oleh medan
magnet ketika medan magnet diharapkan pada tubuh atom-atom hidrogen mulai berputar frekuensi tertentu. Gelombang radio kemudian digunakan untuk berinteraksi dengan atom-atom hidrogen. Gelombang radio akan menyebabkan atom-atom hidrogen menyerap energi dan komputer dengan frekuensi yang lebih tinggi. Ketika gelombang radio dihentikan, atom-atom hidrogen akan melepas energi yang telah mereka serap. Energi yang dilepaskan ini dapat dideteksi oleh komputer dan digunakan untuk menghasilkan gambar tubuh. Baik, sekian yang dapat saya tampilkan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.